Minggu 31 Januari 2021, saya berjumpa dengan belasan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon. Mereka adalah calon penulis yang memilih bergabung bersama lembaga pers mahasiswa di kampus tersebut. Kali ini saya diajak berbagi pengalaman mengenai kerja jurnalistik yang telah saya lakoni selama lebih kurang 8 tahun terakhir. Mereka meminta saya berbagi tips bagaimana menulis. Itu ada maknanya, ada tujuannya. Yang semua hal kita bisa diskusikan. Misalnya kita ngomong tentang pesona pantai. Feature adalah bentuk tulisan bergaya sastra yang memadukan antara berita dan opini. Alur cerita feature biasanya dibuat hidup dan dramatik, memberi pemicu di awal tulisan, kemudian mengakhirinya dengan sebuah pesan. Kunci utama dalam penulisan feature adalah pada kekuatan deskripsi. Semua alat indera digunakan untuk menggambarkan fakta atau peristiwa dengan detail. Tujuannya, saat pembaca melihat tulisan kita, mereka merasa seolah hadir dalam peristiwa itu. 40 meter terlihat jelas beberapa rumput laut dan beberapa bintang dengan ukuran-ukuran yang berbeda yang di laut. Kira-kira seperti saya. Oke. Dia punya gerak tangan, misalnya dia palu. Dalam penulisan feature, penulis memposisikan diri seperti seorang sutradara. Kan kita gambarkan dia punya perut toh. Tahu kan sutradara? Kita lihat dia punya perut ini. Kerjanya mengaduk emosi pembaca dan berusaha menarik pembaca untuk terus membaca sampai tuntas. Setiap deskripsi orang, berarti kita Kemudian gambarkan penasaran dengan tulisan dari selanjutnya. setiap deskripsi itu ada maknanya. Saya mencoba ada membuat tujuannya. perbandingan Semua hal antara berita dan feature misalnya kita ngomong dengan tentang mengambil pesona satu pantai. peristiwa yang sama. Apa penting? Kita Contoh ngomong berita ada mobil begini. di situ, ada Messi. Andi, warga kampung Cengke, mendengar suara meminta tolong saat ia berjalan kaki di Jalan Manis, Desa Pala, sekitar pukul 2.30 dini hari tadi. Ia tidak tahu bahwa 3 hari sebelumnya terjadi kecelakaan maut di tempat itu. Suara meminta tolong tadi diduga berasal dari arwah yang meninggal. Di atas contoh berita. Saya coba membuat feature dengan peristiwa yang sama. Sekitar pukul 2.30, Andi berjalan kaki melintas Jalan Manis, Desa Pala. Jalanan sepi, tak ada kendaraan. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Terdengar suara merintih minta tolong dari balik semak. Ia mencoba mendekat, namun tak ada orang. Suara tadi pun hilang. Di titik itu, 3 hari sebelumnya terjadi kecelakaan yang menewaskan 4 orang. Ditemukan ada perbedaan antara berita dan feature dari satu peristiwa yang sama. Ini ada beberapa tips yang barangkali penting. Yang pertama, seorang jurnalis sebelum menulis feature, dia wajib ke lapangan untuk melihat langsung suatu peristiwa sehingga ia bisa menggambarkan keseluruhan, mendapat emosinya dan juga atmosfer yang ada di dalam suasana itu. Namun jika tidak memungkinkan, dapat menggalinya dari narasumber selengkap mungkin. Kemudian, cerita-cerita itu dari penggalan-penggalan peristiwa dan juga cerita dari narasumber itu disusun dalam bentuk sebuah alur yang dramatik. Saya menyarankan untuk membaca cerpen atau novel. Sebab di dalam cerpen atau novel terdapat deskripsi, diksi, narasi, dan kerangka tulisan yang sangat membantu kita ketika menulis feature. Ini ada beberapa hal yang perlu dihindari ya, terutama penggunaan diksi
diksi puitis yang berlebihan. Ibarat memasak daging, diksi puitis hanyalah bumbu penyedap saja. Sebab kalau terlalu banyak bumbu, rasa dagingnya akan tenggelam. Oke guys, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada episode nantinya yang akan membahas tentang kerja-kerja jurnalistik. Gunung di lembah-lembah di Papua.